pagi Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar sampai Ibu. Alhamdulillah. Ya. Nah Ibu, sebelum kita lakukan coaching, sebagai awal saya akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan terkait rubrik penilaian untuk observasi kita kali ini atau supervisi kita kali ini. Pada coaching hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan juga bagaimana coaching memberikan tanggapan atau merespon terhadap pertanyaan yang coach ajukan nanti. Nah nanti jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya kebutuhan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, Bu Rizka ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Bu? Saya ingin dibantu untuk dikembangkan atau ditingkatkan dalam kompetensi membuat pertanyaan berbobot ini. Oke, itu pertanyaan berbobot ya. Lalu bagaimana nanti Ibu inginkan gitu untuk saya alami nanti ketika kegiatan seperti ini? Saya ingin diamati di bagian pelaksanaan coachingnya itu dari awal, dari pelaksanaan alur cerita, dari mulai menanyakan tujuan sampai kepada implementasi Ibu. Oke, berarti proses yang saya amati nanti sebelum alur cerita dari mulai mengarahkan tujuan sampai nanti proses tanggung jawab tersebut. Lalu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Penilaian saya terhadap kompetensi saya saat ini, saya itu merasa kurang dulu dalam membuat pertanyaan berbobot gitu Ibu. Jadi saya merasa masih sering membutuhkan waktu yang lama ketika sedang melakukan coaching untuk menyusun pertanyaan selanjutnya gitu Ibu, untuk merespon jawaban dari coaching gitu. Oke. Dan terakhir Bu, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan? Harapannya saya dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensi di coaching saya secara keseluruhan, namun khususnya pada membuat pertanyaan berbobot Ibu, sehingga nanti ketika saya melaksanakan coaching pada kemudian hari saya dapat lebih maksimal dalam melakukan proses coaching ini. Baik Bu Rizka, saya rasa untuk obrolan supervisi atau observasi ini sudah cukup ya. Nanti kita sama-sama Bu Rizka akan melakukan coaching dengan coaching nanti ada Bu Dedek ya. Nanti saya akan membersamai proses coaching tersebut, lalu saya akan amati apakah sesuai dengan alur cerita atau belum. Nah, jadi sekarang silakan Ibu mempersiapkan untuk melakukan coaching dengan Bu Dedek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Dede? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu Dede, hari ini kita bertemu untuk membicarakan suatu permasalahan yang sedang dialami Bu Dede. Sepertinya ada yang ingin Bu Dede sampaikan terkait permasalahan yang sudah Ibu Dede sedang Ibu Dede alami saat ini. Bisa diceritakan apa permasalahannya Ibu Dede? Jadi Bu, saya tuh masalahnya di kelas ya Bu. Padahal saya tuh ketika saya ngajar, anak-anak suka berisik di belakang. Padahal saya sudah memperingatkan gitu pada anak-anak, dengarkan, perhatikan, tapi tetap berisik terus Bu. Gitu ya. Kemudian sekarang dengan pertemuan kita kali ini, harapannya apa yang ingin Ibu Dede capai gitu tujuannya? Ya, harapannya saya ingin mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut supaya saya ketika mengajar itu kondusif. Sejauh ini apa saja yang sudah Ibu Dede lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu Dede sedang alami? Sejauh ini sih saya paling memperingatkan siswa, terus juga kadang saya suka membuat pertanyaan kepada siswa yang berisik tersebut. Lalu bagaimana progresnya setelah Ibu melakukan hal tersebut ini? Bisa diam, tidak berisik, tapi cuma sebentar, nanti berisik lagi gitu. Berdasarkan analisis Ibu Dede gitu, kira-kira penyebabnya apa yang membuat anak berisik? Kalau setelah Ibu Dede lakukan treatment tetap saja berisik, itu mungkin ada yang Ibu Dede temukan di lapangan? Sepertinya saya menilai itu karena mungkin letak tempat duduk. Betul Ya,
tentang tempat duduk yang memang dia berada di belakang dan merasa tidak terpantau oleh guru. Gitu ya. Berarti menurut Bu Dede karena sudah ditemukan gitu ya permasalahannya, akarnya itu dikarenakan posisi tempat duduknya, ada tidak rencana Ibu Dede yang akan Ibu Dede lakukan terkait penataan tempat duduk mungkin supaya nanti ke depannya tidak terjadi permasalahan siswa berisik di belakang lagi? Ya, mungkin nanti ke depannya saya akan melaksanakan penataan tempat duduk dari awalnya berjejer seperti biasa. Saya akan membentuk tempat duduk lebih ke letter U dan menempatkan anak tersebut di depan gitu. Jadi ketika misalkan ada 2 baris berarti anak tersebut harus berada di depan. Kalau misalkan 1 baris letter U-nya ya berarti tetap semuanya kan itu berada di hadapan saya. Jadi bisa terkontrol bagaimana mereka melakukan aktivitas ketika pembelajaran. Tidak terhalangi oleh murid lain. Iya. Berarti mungkin Ibu sendiri sudah mengidentifikasi ada beberapa murid yang memang berisik itu, tidak semua murid gitu ya. Iya. Ada beberapa murid atau beberapa orang yang akan diposisikan dulu pada saat ini gitu ya. Lalu rencana yang baru Ibu itu akan Ibu lakukan sejak kapan gitu? Mulai besok. Mulai besok. Ya, saya lakukan mulai besok karena sekarang kan masih waktunya belum KBM Bu. Jadi nanti kalau misalkan besok sudah mulai belajar, saya akan langsung menerapkan hal tersebut. Lalu untuk strategi penerapan tempat duduk yang ada itu, adakah Ibu berencana untuk mengubahnya kembali atau misalkan tetap terus tapi mungkin posisi muridnya dirotasi atau bagaimana? Sepertinya seperti itu Bu. Sepertinya saya akan melakukan rotasi murid. Bisa jadi yang sebelah kanan tadinya perempuan sekarang berubah menjadi laki-laki kan. Jadi ada perpindahan walaupun memang tidak perpindahan secara bangku, hanya anaknya saja. Dalam implementasi rencana ini nanti kira-kira Ibu memperkirakan akan ada suatu hambatan atau peluang tidak, misalkan dari segi anaknya mungkin tidak setuju atau mungkin dalam pengaturannya ada mungkin permasalahan, ada nggak kira-kira yang sudah terbayang di benak itu akan terjadi suatu hambatan ini untuk implementasikan rencana ini? Sepertinya pasti ada ya Bu ya kalau hambatan, karena yang namanya anak-anak itu pasti mereka dengan pendiriannya sendiri gitu, tidak mau dipindahkan. Ini kan meja saya, ini kan bagus saya, kenapa saya dari awal saya di sini dan nyaman dengan cara belajar mereka, misalkan melihat kebornya, saya di sini lebih nyaman gitu. Jadi mereka pasti ada yang komplain atau tidak mau dipindahkan gitu, pengen di situ saja, sudah pasti gitu. Lalu untuk mengantisipasi permasalahan atau gangguan atau hambatan yang mungkin akan muncul itu seperti yang tadi dijelaskan barusan, apa yang kira-kira akan dilakukan supaya nanti komplain-komplain itu dapat tersebut? Saya melakukan pendekatan dengan peserta didik saya, dengan cara membujuk dia, karena hal ini hanya sementara, nanti juga akan pindah lagi setiap kali pembelajaran saya pasti akan pindah, atau misalkan ketika pembelajaran saya saja, nanti ketika pembelajaran yang lain boleh pindah lagi. Untuk kedepannya setelah Ibu mengimplementasikan rencana ini, bagaimana cara Ibu tetap konsisten dengan dengan yang Ibu lakukan gitu, ada orang atau ada siapa gitu yang bisa membantu Ibu untuk melaksanakan rencana ini, atau ada misalkan Ibu sudah merencanakan saya mau planning kayak membuat planningnya gitu Bu, misalkan nanti minggu ini bagaimana, lalu nanti supaya saya tetap melaksanakan itu konsisten gitu. Ya yang pertama yang akan saya lakukan nanti membuat jadwal, misalkan kan 1 minggu itu saya ada 2 kali pertemuan. Pertemuan pertama akan saya lakukan misalkan yang kanan putri, yang kiri putra. Nanti pertemuan keduanya dibalik lagi gitu kan, putra sama putri. Nanti minggu keduanya begitu sama. Jadi mereka sudah tahu ketika ini minggu berapa nih, berarti kita harus pindah tempat duduk begitu. Kemudian yang membantu sudah pasti peserta didik ya, karena kesadaran mereka pasti itu harus ada juga kesadaran dari mereka.
dan tentunya yang tadi komitmen dari diri saya juga sendiri harus terus berkembang. Sekali untuk apa yang merupakan tulisan saya setuju gitu. Kita memerlukan karya yang matang gitu ya, jadi bisa mengimplementasikan rencana yang sudah ibu buat tersebut. Baik ibu, mungkin sudah semua kita bicarakan, apakah ada hal yang ingin ibu sampaikan lagi? Sudah, mungkin untuk kali ini cukup itu saja Ibu. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita saya, sudah mau memberikan solusi atas pernyataan dari masalah saya gitu ya Bu. Mudah-mudahan nanti ke depannya seperti yang Ibu katakan tadi, saya bisa berkomitmen dengan apa yang sudah saya katakan dan ingin lakukan. Dan Ibu jangan sampai bosan-bosan mendengarkan cerita saya. Nanti tidak ibu, saya senang sekali membantu. Iya. Mungkin nanti di lain waktu terbalik saya yang mungkin akan bercerita kepada ibu. Iya. Ya. Terima kasih. Mungkin itu saja Ibu ya. Nanti kita bertemu lagi karena kebetulan saya juga ada jam lagi gitu. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ibu Gina. Selamat siang. Siang Bu. Oke ya. Bu Rizka kan tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Dede. Nah, sebelum penutupan, ya Bu, saya akan menanyakan beberapa hal observasi atau refleksi. Yang pertama, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Tadi saya merasa ya Bu, dalam pertanyaan yang berbobot saya sudah bisa melakukannya dengan baik dari awal sampai tengah. Namun saya rasa ketika bagian ujung alur cerita itu saya sedikit kesulitan menyusun pertanyaan untuk memancing Koci menjelaskan mengenai tanggung jawab atau alur tanggung jawabnya itu. Jadi untuk tanggung jawab seperti komitmen dan tindak lanjutnya itu saya agak kesulitan untuk menyusun pertanyaan yang berbuat namun sederhana gitu Ibu. Seperti itu Bu. Berarti Bu Rizka merasa kesulitan ketika harus menunjukkan pertanyaan berkelompok untuk memancing ya berbeda setelah coaching agar sesuai dengan atau mendapatkan solusi yang bisa menyelesaikan permasalahan yang berbeda hadapi. Lalu Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena tadi pas pertanyaan menghujung itu saya beberapa kali mengubah diksi saya gitu. Jadi pertanyaannya itu agak panjang dikarenakan saya merasa kalimat awal yang terlontar dari mulut saya itu seperti kurang pas, sehingga saya kemudian memperjelas lagi dengan kalimat lain. Jadi pertanyaannya juga menjadi panjang gitu. Baik. Boleh saya menyampaikan hasil pengalaman saya Bu? Silakan Ibu. Oke. Menurut saya, Bu Rizka, bahwasanya tadi proses seperti yang sudah dilakukan itu sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur cerita. Bu Rizka juga sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan berbobot pada Bu Dede sehingga tadi Bu Dede bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan basic coaching. Nah, bagaimana menurut Bu Rizka setelah mendengar pendapat saya? Saya cukup senang dengan penjelasannya. Berarti coaching yang sudah saya lakukan sudah sesuai dengan alur yang seharusnya dan juga sudah menunjukkan beberapa kompetensi di coaching yang dibutuhkan. Ya, namun demikian ya Bu Rizka, saya juga melihat hal-hal lain yang masih bisa dikembangkan ya, seperti yang tadi sudah diutarakan oleh Bu Rizka bahwasanya kreativitas dalam membuat pertanyaan berbobot bisa ditingkatkan lagi ya, sehingga lebih bisa menggali dan menggali lagi gitu. Sang coach itu ya, menggali coach agar coach itu bisa terarahkan gitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Itu akan dari saya kita bisa, jadi memang betul bahwasanya kita selaku coach itu benar-benar harus kreatif dalam menentukan pertanyaan yang berbeda. Dan diskusi kita ini ya, Bu Rizka, apa yang akan dilakukan Ibu untuk meningkatkan lagi performa ketika sedang melakukan coaching? Saya
kedepannya setelah melakukan proses seperti ini, saya akan berlatih untuk membuat pertanyaan-pertanyaan terkait terkait alur kita gitu. Jadi saya akan menyusun pertanyaan dengan bahasa saya sendiri yang sederhana mungkin, yang mudah dimengerti oleh coaching nantinya gitu. Jadi sebelum melaksanakan coaching, terlebih dahulu saya akan menyusun beberapa jenis atau beberapa bentuk pertanyaan supaya nanti ketika proses coaching saya tidak lagi blank gitu Bu. Kira-kira kapan Bu sekarang mulai berlatih? Mungkin saya akan melakukannya ketika saya memiliki waktu senggang, ketika setelah pendidik saya pulang, lalu saya sedang jadwal presensi pulang, dan di situ saya di sela-sela pengerjaan administrasi kelas dan administrasi lainnya, saya akan sedikitnya menyempatkan waktu untuk membuat pertanyaan-pertanyaan coaching tersebut. Berarti proses latihnya itu di mana? Berarti lebih melakukannya di mana? Sepertinya saya kalau sering melakukan di sekolah, kalau sekolah mungkin saya bisa lebih fokus terhadap apa yang sedang saya lakukan. Oke. Nah, untuk melakukan hal tersebut ya boleh sebelum berlatih, kita siapa atau apa gitu bisa membantu kita dalam proses berlatih tersebut. Kalau saya mungkin ketika berlatih seperti itu, misalnya sudah memilih pertanyaan gitu, mungkin nanti saya akan coba menyampaikan atau sharing di tempat pendapat dengan teman yang kebetulan sedang berada di ruangan kantor bersama saya pada saat itu nanti gitu. Misalnya saya sedang menunggu presensi pulang sambil mengerjakan atau menyusun pertanyaan coaching, lalu kebetulan di waktu itu ada beberapa guru, mungkin saya akan tanyakan bagaimana kalau saya menanyakan ini, apakah dapat mengalami dengan baik Bu, seperti itu mungkin. Bagus ya Bu, kita rencananya untuk adanya akan berlatih ini sangat-sangat apresiasi, bagus sekali. Nah, nanti untuk hasil pengamatan ini ya Bu, nanti saya akan catatkan dalam kolom supervisi akademik. Nah, sekarang sebelum kita akhiri obrolan atau sesi pasca supervisi ini, saya minta Ibu untuk menyatakan refleksi dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan. Akhir dari proses ini tuh saya merasa dari keseluruhan dan awal sampai akhir saya merasa target saya di awal itu dapat tercapai dengan cukup baik, walaupun masih ada kekurangan sedikit, namun setidaknya saya merasakan ada peningkatan dari performa saya terkait menyusun pertanyaan penutup pada saat seperti ini. Jadi proses supervisi kali ini saya merasa cukup puas dengan apa yang sudah Ibu dan saya lakukan pada hari ini. Saya juga berterima kasih kepada umpan balik yang juga masukan dari Ibu yang insya Allah akan saya perhatikan dan akan saya jadikan sebagai sebagai sebuah refleksi diri saya sendiri supaya saya dapat menjadi coach yang lebih baik ke depannya. Baik, alhamdulillah ya Bu Rizka. Jadi semangat untuk Bu Rizka untuk terus berlatih ya, agar nanti ketika ada pelaksanaan coaching lagi lebih maksimal lagi, lebih baik lagi. Terima kasih juga untuk kerjasama kita. Saya rasa untuk kegiatan di siang hari ini sudah cukup. Ya, selamat menjalankan kembali aktivitas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mensupervisi Bu Gina tentang kompetensi Bu Gina dalam hal coach atau dalam hal coaching ya Bu ya. Yang pertama yang ingin saya tanyakan, dalam hal coaching ini apa yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya? Baik, dalam kegiatan coaching kali ini saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Itu iya saja. Ya. Kemudian bagian yang mana yang ingin diamati? Tentunya untuk alurnya Bu. Nanti saya ingin diamati apakah coaching yang saya lakukan nanti apakah sudah sesuai dengan alur kita Ya. atau belum. Nah, sebelum nanti pelaksanaan, tentunya Ibu sudah tahu lah
tentang kemampuan diri sendiri ya. Yang ingin saya ditanyakan penilaian ibu tentang kompetensi yang tadi ingin ibu kembangkan tersebut bagaimana? Saya ingin nanti ibu mengamati kompetensi saya tentang mendengar secara utuh ya. Saya ketika pengalaman sebelumnya tak melakukan itu, saya terkadang suka teralihkan fokus saya ketika mendengarkan ada suatu kendala atau apapun itu yang menyebabkan saya tiba-tiba lost gitu, tiba-tiba hilang konsentrasi saya, jadi kurang mendengarkan penuh gitu, sehingga apa yang disampaikan Mochi tidak sepenuhnya saya dengar. Ya. Terus harapannya apa setelah observasi ini? Ya, harapannya ya ada peningkatan terhadap kompetensi Mochi saya, khususnya di mendengarkan aktivitas. Saya harap dengan kegiatan ini saya bisa meningkatkan kemampuan saya dalam hal mendengarkan secara utuh. Baik, Bu Gina, nanti akan saya amati bagaimana proses coaching Bu Gina dengan Bu Rizka. Untuk kali ini pra observasi mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan. Nanti kita lanjut lagi. Oke, Bu. Terima kasih Bu Gina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Rizka. Selamat siang Ibu Gina. Gimana kabar sehat? Alhamdulillah Ibu Gina baik. Baik Bu Rizka, siang hari ini ya kita akan ngobrol ya. Barangkali ada masalah yang sedang Bu Rizka alami saat ini. Ada nggak Bu kira-kira? Ada Ibu. Jadi kebetulan kan di sekolah itu pembelian buku paket itu kan sudah dianggarkan ya sebelumnya. Cuman untuk tahun ini kan kebetulan kelas 5 itu kurikulumnya baru, kurikulum merdeka. Nah, untuk buku yang dibeli itu kebetulan jumlahnya tidak sesuai dengan jumlah siswa kelas 5 Ibu. Jadi saya merasa kebingungan gitu. Nanti setelah MPLS ini selesai, masa pengembangan ini selesai, ketika saya akan mulai praktik mengajar gitu, bagaimana saya melaksanakannya tanpa ada buku penunjang yang jumlahnya mencukupi untuk dibagikan kepada murid-murid Ibu gitu. Sedangkan kan kalau di tingkat sekolah dasar itu ya buku penunjang itu cukup membantu, apalagi terutama ketika saya misalkan ada tugas-tugas lain di luar tugas mengajar, misalkan saya dipanggil kepala untuk melakukan rapat, atau saya misalkan mau ada kegiatan di luar sekolah gitu, atau saya melaksanakan tugas guru penggerak misalkan seperti ada pikon gitu kan. Nah, jadi buku penunjang itu cukup membantu jika ada dan jumlahnya mencukupi sesuai dengan jumlah siswa Ibu. Jadi di situ saya merasa kayak aduh bagaimana ini ke depannya jika buku penunjangnya itu tidak sesuai jumlahnya hanya sedikit gitu. Berarti Bu Rizka saat ini sedang merasa kebingungan ya gitu, bahwasanya jumlah buku yang disediakan itu tidak sesuai dengan jumlah murid yang ada. Ya, jadi tujuan perbincangan kali ini apa Bu Rizka? Ya, saya ingin saya ingin mendapatkan solusi atau pencerahan dengan situasi seperti ini. Apa yang harus saya lakukan supaya pembelajaran tetap berjalan dengan baik, walaupun sumber belajarnya atau buku bahan ajarnya itu hanya ada sedikit gitu, tidak sesuai dengan jumlah siswa yang ada gitu. Ukuran keberhasilannya gimana? Ya mungkin ukuran keberhasilan yang saya lihat nanti itu jika pembelajaran dapat tetap terlaksana walaupun tanpa buku gitu. Bu Rizka, kira-kira ya ada kesempatan atau peluang atau hal apa gitu yang bisa Bu Rizka lakukan untuk saat ini? Yang bisa saya lakukan untuk saat ini mungkin saya mengajar menggunakan Infocus Bu gitu, menggunakan Infocus dengan media atau belajar dari laptop pribadi saya gitu. Oke. Nah tadi kan kalau kita ibaratkan misalkan jumlah bukunya sesuai itu memadai, itu kan kondisi ideal yang kita harapkan ya, berarti itu bisa kita anggap skala 10 ya. Nah dengan jumlah buku yang tidak memadai menurut Bu Rizka, berarti kondisi saat ini ada di skala berapa? Berarti kalau kondisi saat ini mungkin ada di skala 1 sampai 10 itu berarti di kondisi skala 4 atau 3 itu. Sangat jauh ya, skala 10 ke kondisi ideal berarti itu kan
ya. Nah, tadi Ibu sudah menyebutkan kemungkinan atau cara yang bisa diambil, salah satunya dengan menggunakan infocus tadi ya. Nah, ketika Ibu nanti akan mengajar menggunakan infocus, kira-kira ada hambatannya? Hambatannya tentu ada, Bu, karena kan kalau di sekolah dasar itu mungkin fasilitas atau sarana teknologi itu IT itu tidak sebanyak di sekolah menengah gitu. Sehingga kalau saya ingin menggunakan setiap hari itu tidak mungkin. Makanya mungkin ketika infocus itu ingin digunakan oleh guru lain, dan disitu saya perlu mencari lagi solusi yang lain supaya saya bisa tetap melaksanakan pembelajaran dengan maksimal gitu, walaupun tanpa infocus dan tanpa buku bahan ajar atau buku penunjang tersebut gitu. Iya, berarti solusinya gimana Bu untuk mengantisipasi ketika kan tidak bisa digunakan setiap hari fokusnya ya, karena mungkin bergantian juga dengan guru lain. Solusinya berarti seperti apa? Kalau sejauh ini yang terpikir di benak saya itu, jika tidak ada infocus, berarti kan mungkin saya bisa menggunakan buku penunjang yang sedikit itu, tapi mungkin dengan dibuat kelompok, jadi itu buku untuk beberapa orang gitu. Jadi memaksimalkan pemanfaatan dari buku itu ya Bu ya. Iya, betul. Nah, rencana apa Bu yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Yang akan saya lakukan untuk mencapai tujuan tersebut tentunya dengan memplanning, membuat seperti kan sebetulnya memang udah ada ya silabus dan dari pelajaran gitu. Mungkin saya nanti akan lebih memplanning seperti di bab mana saya benar-benar urgent membutuhkan infocus, lalu saya akan menyampaikan kepada seluruh guru di sekolah saya bahwa di tanggal-tanggal tersebut saya akan menggunakan infocus, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan maksimal dengan bantuan dari media tersebut. Nah, lalu di tanggal-tanggal lain itu tentatif atau tidak atau ya itu tergantung dengan ketersediaan infocus. Jika tidak ada, maka saya akan menggunakan buku yang ada gitu Bu. Kira-kira jangka waktu yang dibutuhkan berapa lama? Jangka waktu untuk persiapannya atau implementasinya? Persiapan sekaligus implementasinya. Kalau untuk persiapan mungkin 1 minggu cukup, tergantung dengan kesibukan saya di luar tugas mengajar. Kalau tidak ada kesibukan lain, saya bisa mengerjakannya setelah pulang sekolah gitu, membuat jadwal dan sebagainya, melihat silabus dan pelajaran dan sebagainya gitu. Kalau tidak ada kesibukan yang lain, seminggu juga bisa insya Allah. Tapi mungkin kalau ada kesibukan lain itu lebih. Nah, untuk implementasinya ini mungkin saya akan melaksanakan rencana seperti ini sampai pada nanti pihak sekolah dapat mengadakan lagi atau menyediakan lagi penambahan buku untuk kelas 5. Yang nanti kontinu ya Bu, sampai nanti buku disediakan sesuai dengan jumlah siswa. Nah, dari kegiatan persiapan sampai dengan implementasi, ukuran keberhasilannya gimana Bu? Saya ya dari perencanaan sampai implementasi itu, ukuran keberhasilan yang saya lihat itu berarti ya apakah dapat sesuai berjalan dengan plan yang saya sudah saya buat atau tidak gitu. Jadi kalau sudah dapat sesuai dengan planning atau jadwal yang saya buat, berarti sudah berhasil. Oke, bagus ya Bu ya rencananya. Kemudian tadi ukuran keberhasilannya sudah cukup tentu sekali. Nah, sekarang saya ingin tahu komitmen Bu Rizka gitu ya untuk menjalankan rencana tersebut itu seperti apa komitmennya? Komitmennya itu ya saya sebisa mungkin menyempatkan waktu di sela-sela kesibukan saya, atau lebih tepatnya itu setelah anak-anak pulang sekolah gitu, ketika saya sedang menunggu presensi pulang itu, nanti mungkin saya akan membuat jadwal atau rencana sesuai dengan yang tadi sudah saya jelaskan Bu. Jadi kalau menurut saya itu jadi dengan sebisa mungkin menyempatkan waktu, jadi tidak melupakan terhadap rencana ini gitu, walaupun saya punya kesibukan yang lain, tapi hal ini harus tetap diutamakan dikarenakan ini sangat berpengaruh kepada pelaksanaan pembelajaran di hari-hari berikutnya itu. Berarti komitmennya itu untuk memanage waktu sebaik mungkin gitu ya. Nah, kira-kira Bu, ada nggak kesiapan gitu atau apa yang bisa membantu kegiatan tersebut atau membantu itu dalam melaksanakan rencana tersebut? Yang bisa membantu saya
mungkin rekan-rekan saya bisa untuk saya ajak diskusi mengenai penggunaan e-commerce. Misalkan saya bertanya kepada rekan apakah sudah mempunyai rencana kapan akan mengadakan praktik pembelajaran atau kegiatan mengajar yang menggunakan e-commerce atau tidak. Jika tidak ada, berarti kan saya bisa dengan leluasa membuat ajuan. Jadi mungkin saya dapat berdiskusi dengan teman-teman atau rekan guru di sekolah. Berarti kolaborasi ya juga atau diskusi di kelas gitu ya dengan rekan sejawat atau rekan guru di sekolah. Nah, Bapak Ibu, berarti nanti mulai besok ya atau secepatnya Ibu Burika akan mempersiapkan ya untuk proses kegiatan belajar atau memaksimalkan sarana prasarana yang ada di sekolah. Nah, tindak lanjut Ibu dari obrolan kita kali ini gimana Bu? Atau mungkin misalkan Bu Rizka ingin kita jumpa kembali gitu untuk ngobrol lagi, berbincang lagi, merefleksikan apa yang sudah dilakukan Bu Rizka. Ya mungkin kalau untuk tindak lanjutnya gitu bisa saja nanti kita bertemu lagi Ibu untuk saya memaparkan apakah rencana saya ini dapat diimplementasikan dengan baik atau mungkin jika tidak pasti saya akan mendatangi Ibu untuk misalkan ya kita sharing lah gitu kira-kira solusi apa lagi yang mungkin bisa saya implementasikan ketika bisa saja rencana yang tadi saya buat itu tidak berjalan dengan lancar setelah dilakukan penerapan selama beberapa hari gitu. Oke. Pokoknya kapanpun Ibu perlu teman ngobrol, bisa hubungi saya ya, saya siap untuk jadi pendengar tentunya. Nah, berarti sekarang Bu Rizka sudah terbayang ya kegiatan yang akan dilakukan ke depannya seperti apa? Insya Allah sudah Ibu. Ada masalah lain Ibu? Untuk saat ini mungkin itu saja Ibu. Oke, kalau sudah cukup kita akhiri ya Bu ya. Karena kebetulan setelah ini saya masih ada jam mengajar di kelas. Ya, nanti tinggal kontekan lagi kalau kita mau yang baru lagi berbicara lagi ya. Ya, Ibu terima kasih Bu Rizka ya. Saya yang terima kasih Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya gitu ya Bu. Alhamdulillah setelah pelaksanaan coaching hari ini saya juga merasa lebih lega lagi dalam pembahasan saya merasa lebih tercerahkan jadi tahu gitu bahwa ada rencana-rencana yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah saya tadi. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Dede, gimana Bu? Iya. Bagaimana sudah melaksanakan coaching tadi? Alhamdulillah sudah selesai. Alhamdulillah ya. Saya ingin share aja ya. Menilai kegiatan Gina, kita hanya sharing saja karena di sini Gina ingin potensi Bu Gina lebih dikembangkan lagi gitu ya kompetensinya. Di sini saya ingin menanyakan dulu bagaimana penilaian Bu Gina tentang tadi setelah melakukan coaching, penilaian Bu Gina sendiri ya. Oke, Bapak Ibu, menurut saya pribadi ya tadi proses coaching sudah cukup berjalan dengan baik. Menurut saya ya, saya sudah berusaha menjalankan sesuai dengan alur cerita. Kemudian untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan, tadi kan saya tujuannya itu ingin mengembangkan kompetensi dalam hal mendengarkan aktif atau mendengar secara utuh. Nah, tadi saya merasa saya sudah mampu meningkatkan gitu ya kompetensi saya terhadap atau tentang mendengar aktif tersebut. Karena tadi saya merasa cukup fokus mendengarkan Bu Rizka ketika Bu Rizka sedang membicarakan permasalahan yang sedang dihadapi. Ya, betul ya. Tadi juga Ibu sudah mendengarkan yang aktif, berhadir full di situ juga ya Bu. Nah, tadi Ibu sudah memberikan penilaian terhadap diri Ibu, kemudian sekarang boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh banget Bu. Ya, tadi saya ketika Ibu melaksanakan coaching bersama Bu Rizka, saya melihat betul sekali Ibu sudah melaksanakan atau menjalankan apa yang seharusnya Ibu lakukan. Ya, tadi Ibu ingin mengembangkan kompetensi tentang mendengarkan aktif dan itu sudah ada dan itu sudah Ibu lakukan ketika Ibu meng-coaching Bu Rizka. Ya, nah, namun di sini alangkah lebih baiknya lagi ketika Ibu melaksanakan coaching, Ibu lebih fokus lagi kepada Bu Rizka ya Bu, supaya nanti Bu Rizka juga lebih terbuka bercerita kepada Bu Gina, kemudian suasananya juga lebih istilahnya lebih apa ya, walaupun santai tapi lebih
permasalahannya yang sedikit-sedikit dikorek gitu ya Bu ya, jadi lebih terbuka lah, lebih terbuka lagi nanti. Nanti seperti itu. Menurut Ibu gimana tadi mendengar penilaian saya? Sebelumnya terima kasih Bu Dede untuk penilaiannya. Alhamdulillah kalau menurut Ibu pun tadi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita yang semestinya. Ya. Nah untuk masukannya juga terima kasih. Memang ya seperti yang obrolan kita di observasi seperti bahwasanya memang kelemahan saya itu agak susah untuk fokus ya Bu ya. Terkadang ketika sudah fokus itu yang saya juga tiba-tiba lolos gitu hilang fokus saya dan butuh waktu untuk mengembalikan fokus tersebut. Nah tapi tadi pun saya merasa sudah ada peningkatan walaupun belum maksimal. Saya akan terus berlatih agar di coaching-coaching selanjutnya saya bisa lebih fokus lagi terhadap coaching saya. Jadi terima kasih Bu Dewi untuk masukannya. Ya, Bu tadi juga saya melihat selain dari mendengarkan jadi sudah mempunyai potensi dalam memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coach Ibu Gina itu merasa dia tergali gitu, untuk bercerita tentang permasalahan, kemudian solusinya juga sudah didapatkan. Nah, rencana tindakan selanjutnya apa nih Bu? Tentunya rencana saya selanjutnya akan terus berlatih ya untuk proses coaching ini, khususnya yang mendengarkan itu dan juga merancang pertanyaan yang berbobot. Walaupun tadi kata Ibu memang sudah cukup bagus ya dia pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan, tapi saya merasa harus terus berlatih agar lebih baik dan lebih baik lagi. Berarti Ibu akan terus melakukan latihan supaya performa Ibu atau kompetensi Ibu itu lebih berkembang lagi. Kira-kira kapan? Iya. Titik ini juga. Betul sekali. Gimana Bu? Dan apakah ada yang bisa membantu untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Ya. Tentunya rekan sejawat itu yang ada beberapa rekan sejawat saya yang kemampuan coachingnya sudah di atas saya gitu ya. Karena mereka dari segi usia lebih matang, kemudian dari segi pengalaman juga tentunya pasti lebih matang. Jadi nanti saya akan kolaborasi atau minta rekan sejawat saya dalam hal berdiskusi bagaimana caranya meningkatkan mendengar aktif, tidak kompetensi mendengar aktif, bagaimana caranya merencanakan atau membuat pertanyaan yang berbobot dan lain-lain. Jadi intinya yang bisa membantu saya itu ya tentunya kolaborasi atau rekan sejawat saya. Terus Bu, tadi kan Ibu sudah melakukan coaching, kemudian saya juga sudah mengamati pengamatan yang dilakukan kali ini, yang saya lakukan kali ini akan memasukkan informasi ya, supervisi tentang supervisi akademik. Nah, Ibu setelah melakukan proses ini apa yang kita tentunya pembelajaran dalam hal ini sebenarnya bukan pertama kali saya melakukan coaching, artinya dari coaching sebelumnya sampai ke coaching yang sekarang saya merasa ada perubahan positif dalam saya. Misalkan dari alur kita juga sudah mulai tertata dengan baik gitu ya. Prosesnya dari mulai menanyakan tujuan, lalu identifikasi ya, dan apa selanjutnya itu sudah saya lakukan jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lalu tingkat fokus saya pun dalam mendengarkan coach saya saat bercerita itu sudah meningkat juga. Saya juga sudah mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengenali coach itu ada coach mampu mengutarakan gitu permasalahan sampai menemukan titik solusinya. bisa terbuka ya. Ya, mungkin itu saja obrolan kita tentang pasca observasi. Nanti mungkin akan dijadwalkan lagi untuk supervisi selanjutnya. Untuk kali ini sekian. Terima kasih kita sudah melakukan proses ini dari awal sampai akhir. Nanti langsung saya masukkan ke lembar atau format supervisi. Terima kasih. Mungkin silakan lanjutkan kembali mengajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Dede, selamat pagi. Pagi Bu. Apa kabar hari ini Bu Dede? Alhamdulillah baik sekali Bu. Alhamdulillah. Seperti yang sudah kita rencanakan pada hari ini, kita akan melaksanakan supervisi akademik yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi inti Ibu
pada proses teaching yang dimana kompetensi tinggi itu seperti yang sudah kita ketahui ada 3. Yang pertama present, lalu mendengar aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Kita langsung saja laksanakan kegiatan sebelum observasi ya Bu. Nanti saya akan melaksanakan observasi ini dengan coaching, tapi sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ya. pertama, pada pelaksanaan observasi kali ini kompetensi inti mana yang ingin Ibu kembangkan? Dalam hal ini saya ingin mengembangkan kompetensi inti yang memberikan pertanyaan bobot. Karena saya merasa hal itu masih kurang. Jadi alasannya karena merasa kurang dalam membuat pertanyaan bobot ya Bu. Ya. Lalu dari proses konsignasi bagaimana yang ingin Ibu ingin diambil bagaimana ingin diambil? Ketika saya melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggali posisi saya untuk bercerita secara terbuka. Oh baik. Tapi mungkin dari awal alur tipikal sakit, kita sedang melakukan percakapan itu ya. Iya, betul sekali. Berdasarkan penilaian Ibu atau pandangan Ibu terhadap diri Ibu sendiri. Sekarang kompetensi Ibu dalam menyusun pertanyaan berbobot itu berada di level mana? Maksudnya bagaimana pertanyaan Ibu terhadap kemampuan itu sekarang? Saya merasa kalau pada skala 1 sampai 10 itu saat ini saya berada di level 7, di tingkat 7. Jadi saya ingin mengembangkan lebih bagus lagi, setidaknya ke level 9 atau 8. Yang penting lebih baik, lebih meningkat dari sebelumnya. Bagus Ibu ya, jadi ada berusaha ingin terlihat gitu ya. Iya. Lalu dengan pelaksanaan observasi kali ini, apa harapan Ibu yang ingin Ibu sampai pada akhir pelaksanaan observasi kali ini? Ya seperti tadi Bu, kompetensi coaching yang saya miliki harus lebih meningkat lagi, terutama dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot. Untuk percakapan observasi mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya. Kita bisa langsung melaksanakan observasi sesuai dengan tempat dan juga waktu yang sudah kita tentukan. Nanti setelah Ibu laksanakan coaching di sana nanti saya akan bersamai untuk mengamati dan menilai pelaksanaan coaching Ibu bersama-sama. Itu Ibu. Ada yang ingin kami Bu? Tidak Ibu. Pasti Bu, kita lanjutkan dengan pelaksanaan observasi nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Gina. Waalaikumsalam Bu Dede. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Alhamdulillah. Ya tadi saya kaget lagi mengajar, katanya Bu nanti setelah istirahat kata Bu Gina suruh ke kantor kita ngobrol. Ada apa nih kira-kira Bu? Iya nih Bu Dede, saya tuh memang ada yang ingin saya bicarakan, ingin curhat gitu ya Bu Dede. Ya. Rasanya jadi gini, tahun ajaran sekarang kan saya itu diberikan tugas menjadi koordinator T5 di kelas 10 dan saya ditunjuk untuk tema dari hidup berkelanjutan. Nah, tema tersebut kebetulan di kegiatannya masuk ke tema kedua, jadi sebelumnya ada tema 1 dulu tentang kewirausahaan. Nah, jadi saya bagian tema kedua. Nah, untuk gaya hidup berkelanjutan, saya itu tadinya mau mengambil ekoprint. Ternyata ekoprint sudah didahului oleh tema 1. Jadi kita tuh bentrok, dalam artian bentrok ide lah ya. Yang kewirausahaan sama-sama ekoprint, saya sama-sama ekoprint gitu ya. Nah, karena saya posisinya ada di tema kedua, jadi saya yang direkomendasikan untuk mengganti konsep. Ya. Nah, jadi saya sudah mengganti konsep dan kebetulan sesuai dengan rekomendasi teman-temannya bahwasanya saya direkomendasikan untuk lebih ke penghijauan. Nah, sehingga saya mengambil keputusan konsepnya itu hidroponik. Minggu kemarin, hari kemarin gitu ya, hari Jumat kemarin, kebetulan modulnya sudah saya serahkan karena memang budgetnya kemarin gitu ya, saya sudah serahkan. Sedemikian rupa sudah beres itu modul ajar untuk hidroponiknya. Nah, tapi di sini muncul kekhawatiran bagi saya. Karena kalau dari segi
penjadwalan itu sebenarnya tema 1 dan tema 2 itu sama-sama dapat jatah 3 bulan. Iya. Nah, tapi ternyata setelah kita lihat Kaldik itu waktu efektifnya kurang lebih hanya 2 bulan. Nah, sedangkan untuk kegiatan hidroponik itu tumbuhan sampai bisa dipanen itu paling cepat 25 hari, paling lambat ya 40 hari. Iya. Nah, setelah saya sesuaikan dengan Kaldik, mentok tubuh kita hanya punya waktu pas 30 hari. Pas banget ya. Pas banget. Nah, apa kekhawatiran saya? Saya khawatir banget itu gagal panen yuk. Ya, jadi saya tuh takut banget dalam jangka waktu 30 hari itu gak ada yang berhasil ditanam sayurannya ya, atau tanamannya gagal semua. Itu sih yang menjadi pikiran saya saat ini. Terus maksud Ibu bercerita itu kepada saya untuk apa tujuannya? Ya biar ada pencerahan solusinya, kira-kira apa yang harus saya lakukan sehingga kegiatan hidroponik tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan tanamannya bisa dipanen untuk nanti kegiatan aksi nyata atau panen karya. Nah, kira-kira nih kesempatan apa untuk Ibu melakukan hal itu? Apakah ada kesempatan dalam hal ini? Sebenarnya untuk kesempatan saya bingung ya. Maksudnya saya tuh gini, satu-satunya peluang yang atau cara gitu lah Ibu ya yang bisa saya lakukan itu benar-benar koordinasi secara maksimal khususnya dengan wali kelas dan koordinator PNI lainnya. Tapi sih ini lebih ke wali kelas ya, karena nanti yang akan mendampingi anak-anak dalam kegiatan di lapangan itu ya wali kelas itu sendiri itu, dan ada guru pendamping. Nah, mungkin sudah pasti semuanya juga ada hambatan ya Bu ya. Nah, dalam hal ini kira-kira ketika Ibu melakukan hal itu hambatannya apa Bu? Nah, waktu dalam artian gini, saya kan harus koordinasi sebaik mungkin khususnya dengan wali kelas. Karena untuk hidroponik ini baru pertama kali di sekolah ya. Dan saya memasukkan di konsepnya itu menggunakan sistem MUIK. Itu salah satu sistem hidroponik yang paling sederhana, nanti pakai botol bekas. Nah, masalahnya Bu, tantangannya itu guru-guru di sini masih awam gitu ya tentang hidroponik, tentang sistem MUIK itu juga masih awam. Artinya saya punya tantangan berat banget nih. Gimana caranya saya bisa menyampaikan informasi terkait sistem MUIK ini kepada semua wali kelas, sehingga nanti wali kelas bisa membimbing mengarahkan muridnya gitu ketika pelaksanaan praktek. Terlebih waktunya itu sangat singkat, jadi untuk persiapan atau pemahaman materi kurang lebih itu hanya 1-2 minggu, hanya 2-3 kali pertemuan. Nah, gimana caranya gitu saya bisa menyampaikan runtutan step by stepnya sehingga tidak ada miskomunikasi dan sampai ke anaknya ya benar gitu, sesuai dengan step by step yang seharusnya gitu. Karena gak mungkin saya datangi 12 kelas satu-satu untuk mempresentasikan ini langkahnya gini kan gak mungkin ya. Jadi ya itu tantangannya Bu, ngumpulin para wali kelasnya gitu. Iya. Dalam satu ruang ya. Sulit Sulit karena mengingat jadwal kita berbeda-beda gitu. Nanti wali kelas A sampai C misalkan bisa, J sampai L nya nggak bisa. Iya. Tapi kira-kira di pikiran ada nggak solusinya gitu? Kalau misalkan hambatan ini ada, saya mau gini gitu, gimana? Ada nggak? Untuk saat ini yang terbesit di pemikiran saya akan meminta bantuan ke kepala sekolah. Jadi nanti ketika saya akan mengadakan perkumpulan itu lewat ibu. Jadi nanti ibu yang waro-waro gitu yang menyampaikan bahwasanya nanti jam 1 siang setelah jam istirahat kedua kumpul di kimia misalkan akan ada pendampingan atau penjelasan untuk kegiatan hidroponik. Nah, karena ya saya berharap kalau ibu yang memberitahukan semuanya jadi jadi ikut, mau gak mau harus ikut gitu, karena itu kan perintah dari atasan gitu. Terus rencananya apa saja selain tadi yang sudah Ibu sebutkan? Rencananya yang pertama kan saya mulainya itu di minggu terakhir bulan September. Itu dari jauh-jauh hari ya Bu ya, bahkan mungkin dari sekarang itu ya, ketika tema 1 berlangsung saya akan memantapkan diri terlebih dahulu untuk diri pribadi saya gitu ya, agar menguasai sistem tersebut. Bahkan saya ada rencana akan praktek sendiri di rumah. Iya, mencoba dulu ya Bu. Mencoba dulu agar nanti yang saya sampaikan bukan hanya teori, tapi berdasarkan pengalaman saya. Jadi biar nyata gitu ya.
karena saya ada waktu 2 bulan nih untuk praktek sendiri di rumah. Nah itu salah satu rencananya. Yang kedua ya seperti tadi, kolaborasi dengan rekan sejawat. Kebetulan ada 3 orang yang sudah mahir dalam hidroponik dan koordinasi juga dengan ibu kepala. Kira-kira jangka waktunya kapan nih untuk menyusun Ya, untuk untuk- langsung rencana itu? Untuk gimana? persiapan 1 bulan gitu ya, untuk memantapkan diri. Nah untuk kegiatannya ya ketika nanti pelaksanaan kalimannya kurang lebih dari akhir September sampai akhir November. Akhir November itu sudah direncanakan panen karya atau aksi nyata. Aksi nyata untuk tema yang kedua ya Bu ya. Betul. Tema yang Ibu koordinatori Iya. ya. Ya. Nah, di sini juga untuk yang tadi, waktu yang tadi, apakah ada gangguan? Nah, dan antisipasinya seperti apa sih untuk gangguan-gangguan misalkan yang muncul, antisipasinya supaya tidak muncul gangguan yang berat bagaimana Bu? Untuk ini dulu ya Bu ya, untuk persiapannya ketika saya akan berlatih di rumah kan saya menggunakan week system nantinya. Tapi nanti saya akan mempraktekkan latihan gitu dengan 2 alat di channel saya Bu ya. Pakai botol bekas sama pakai kayak wadah gitu. Apa ya saya lupa namanya ya. Pokoknya kayak nampan gitu ya, nampan tapi lebih persegi panjang gitu ya. tapi lebih tinggi gitu, lebih Iya. tinggi dan lebih lebar gitu ya. Jadi nanti ada bolong-bolongnya itu Betul. hidroponik ada, tapi itu juga bisa disebut dengan mix system sama aja. Jadi mix system ini banyak rupanya, banyak jenisnya gitu. Ada yang pakai botol bekas, ada yang pakai itu. Nanti saya akan bandingkan mana yang lebih bagus gitu ya, untuk nanti direalisasikan oleh anak-anak di kegiatan P5. Untuk hal ini kira-kira indikator keberhasilannya apa Bu? Indikator keberhasilannya tentunya terlaksananya panen Dengan karya baik, gitu gitu ya, ya. dengan baik. Jadi nanti di panen karya tuh konsep saya ya Bu ya, karena ini bukan kewirausahaan tapi ini kan gaya hidup berkelanjutan. Jadi di panen karyanya itu saya sudah konsep nanti kita sama-sama memanen Iya. hasil hidroponiknya, lalu kita tampilkan di stand-stand tapi tidak untuk dijual ya, karena itu sudah masuknya ke kewirausahaan, Iya. tidak untuk dijual, tapi kita olah dulu. Jadi nanti setiap kelas akan mengolah dengan mengolah makanan dengan bahan dasar dari hasil hidroponik tersebut. Nanti di jam makan siang mungkin di jam 11 atau jam 12 kan gitu ya, kita akan adakan makan bersama dengan hasil hidroponik tersebut. Kalau jadi saya lakuin. Bagus sekali Ibu idenya. Jadi nanti bisa ada pembelajaran juga untuk anak-anak dalam hal religius juga berbagi. Kemudian nanti si anak juga bisa belajar untuk mempraktekkan wirausaha gitu ya Bu, walaupun memang tidak untuk dijual, tapi mereka sudah berpikir, oh ternyata ketika saya misalkan melakukan menanam ini bisa dijadikan bahan makanan juga untuk orang lain gitu ya. Komitmen apa nih Bu yang akan Ibu pegang supaya pelaksanaannya lancar? Ya komitmennya ya saya akan berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan waktu yang ada, karena memang sih idealnya gitu ya kurang lebih harusnya 4 bulan karena memang ini hal baru, artinya anak-anak harus benar-benar dipersiapkan sedemikian rupa agar tidak ada miskonsepsi, tidak ada miscommunication gitu ya. Jadi butuh waktu yang sebenarnya minimal 4 bulan, tapi saya punya jatah hanya 2 bulan. Jadi saya harus benar-benar komitmen terhadap waktu yang saya punya. Kira-kira siapa yang bisa membantu dalam hal ini? Yang pertama diri saya sendiri. Ya, itu sudah pasti ya, itu udah pasti ya dari diri saya sendiri. Ya. Kemudian tadi rekan sejawat, ada apa ya Pak Adi dan ada Pak Maman yang sudah expert dalam hal hidroponik. Nanti saya akan kolaborasi dengan mereka dan juga Ibu kepala, karena support dari beliau juga sangat penting ya bagi pelaksanaan kegiatan ini. Terus sekali Bu, bagus sekali ya tadi idenya, kemudian indikator keberhasilannya juga saya sangat mendukung sekali ketika Ibu mengambil tema seperti ini. Mudah-mudahan lancar dan nanti walaupun ada hambatan bisa Ibu selesaikannya. Gimana perasaan Ibu setelah bercerita tentang dengan saya dan Ibu apakah sudah mendapatkan solusi atau belum? Terima kasih ya Bu Dedi sudah meluangkan waktunya. Setelah kita ngobrol, saya merasa lebih plong, pikiran berasa lebih ada yang berkurang gitu beban saya Bu ya. Ya. Ternyata
setelah dipikir-pikir saya bisa gitu ya, Iya. maksudnya bisa mempersiapkan solusi-solusi gitu ya untuk mengatasi permasalahan yang saya alami, beda mungkin dengan halnya kalau saya merenung sendirian. Iya. Jadi setelah ngobrol jadi seperti pikiran saya terbuka Iya. ya, jadi alhamdulillah ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Betul, sebetulnya sudah ada itu ya, cuman ibu kurang yakin saja mungkin ketika diobrolkan sama saya, ketika bercerita dengan saya, alhamdulillah ada pencerahan ya Bu. Kira-kira kapan kita bisa ngobrol lagi untuk saya tahu rencana ibu nih berhasil atau enggak? Saya juga penasaran sebenarnya. Nanti kita ketemu lagi setelah saya sudah melakukan praktek di rumah ya Bu ya. Iya. Kira-kira berapa? 1 bulan? 2 minggu? Paling cepat 3 minggu dari sekarang. Ya, siap. Ya, ibu tinggal kontak lagi saja saya. Siap. Nanti saya siap kapanpun juga ibu minta. Ya, oke Bu. Ada lagi yang ingin dibicarakan? Sepertinya cukup Bu untuk hari ini. Kalau tidak ada, karena saya juga masih ada jam mengajar lagi, silahkan ibu kembali lagi ke kelas. Saya Ya. cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dede, apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Sebagaimana yang sudah kita lakukan sebelumnya, pada hari sebelumnya, yaitu observasi pelaksanaan coaching. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan hasil pengamatan dan juga penilaian saya. Nah, sebelum saya menyampaikan dari sisi saya, mungkin ada beberapa yang ingin saya tanyakan dulu kepada Ibu Dede. Yang pertama, dari proses coaching yang kemarin sudah Ibu Dede lakukan, bagaimana penilaian Ibu terhadap kompetensi Ibu yang Ibu rasa kurang tersebut, itu dalam mengajukan pertanyaan Ibu? Saya dalam hal ini sudah merancang ya Bu ya, sudah merancang pertanyaan-pertanyaan berbobot dari sebelumnya, dan saya merasa ada sedikit lah kenaikan dari yang awalnya memang minim gitu kan, sekarang udah agak naik sedikit dari level 7, sekarang sudah agak naik menjadi level 8. Dari penilaian Ibu tersebut, apa alasannya atau dasarnya Ibu menilai bahwa ada peningkatan di diri Ibu dalam hal menyusun pertanyaan tersebut? Tadi saya sudah berusaha menyusun pertanyaan, kemudian saya melihat wajahnya lebih terbuka, lebih berceritanya itu lebih luas gitu ya, karena apa yang saya katakan, mungkin apa yang saya istilahnya pertanyaan yang saya lontarkan itu sudah bisa memancing coach untuk berbicara dan bercerita secara terbuka. Mungkin dari, kalau saya tangkap dari respon coachingnya pun lebih baik lagi dari dari pengalaman Ibu melaksanakan coaching sebelumnya gitu ya Bu. Lalu berikutnya, apakah Bu Dede menyampaikan hasil dari pengalaman? Boleh. Baik, jadi Ibu, dari hasil observasi kemarin terhadap proses coaching yang Ibu laksanakan dengan Ibu itu, saya rasa Ibu sudah mampu melaksanakan coaching dengan berpedoman kepada alumni kita dengan baik. Jadi semua langkah itu Ibu laksanakan dengan tujuan sampai ke tujuan. Lalu juga Ibu melaksanakan coaching dengan rasa. Ibu merespons setiap jawaban coaching dengan anggutan dan juga jawaban-jawaban spontanitas yang menunjukkan bahwa Ibu memang betul-betul memperhatikan dan mendengarkan secara aktif apa yang Ibu sampaikan. Lalu juga Ibu menyampaikan beberapa pertanyaan pemantik, lalu Ibu juga merangkum semua jawaban coaching menggunakan dengan cara menyampaikan kembali penjelasan coaching dengan menyebutkan kata kunci yang sudah Ibu dapatkan dari penyampaian coaching. Itu yang saya dapatkan dari hasil pengamatan kemarin ini. Lalu ada juga tambahannya, yaitu saya lihat dari coaching kemarin Ibu sudah melakukan proses coaching yang yang menjadi kemitraan. Jadi tidak ada seperti misalkan seseorang lebih menonjol atau lebih dikatakan lebih levelnya berbeda atau lebih beda di atasnya atau bagaimana. Jadi terlihat seperti setara gitu, suatu kemitraan yang lebih baik. Dan juga percakapan yang terjalin itu saya rasa terlihat sangat ramah, gitu, hangat. Jadi tidak
terkesan terlalu formal, dan alur cerita pun mengalir tanpa sekat, tanpa jeda, jadi mengalir seperti air. Itu yang saya amati. Jadi menurut bagaimana setelah mendengarkan hasil pengembangan saya tadi? Tentunya saya sangat senang sekali. Ternyata memang tidak hanya perasaan saya saja yang merasa bahwa kompetensi saya meningkat, tapi ternyata ibu juga sudah memberikan respon terhadap apa yang saya lakukan di kegiatan coaching ini. Ya. Baik Bu, untuk yang tadi sudah saya sampaikan, banyak sekali memang kelebihan dan pencapaian yang sudah dilakukan terhadap proses coaching ini. Tapi sudah pasti kita sebagai manusia pasti ada sedikitnya yang perlu diperbaiki, ada kekurangan yang mungkin perlu diperbaiki. Yang saya amati ada hal yang ibu sudah baik, tapi dapat dikembangkan lebih baik lagi gitu, dapat ditingkatkan. Yaitu ketika menyampaikan pertanyaan nanti kepada coach, ibu dapat menyusun pertanyaan dengan diksi atau pilihan kata yang lebih sederhana, yang lebih mudah untuk dicerna oleh coach, dan juga mungkin pertanyaannya gitu harus menunjukkan sebuah empati gitu. Jadi tidak semua, tapi ada satu dua pertanyaan yang cenderung terlalu memaksa untuk menjawab dengan secara formal gitu. Jadi mungkin pilihan pertanyaan aja gitu yang bisa ibu gali lagi gitu, supaya nanti pertanyaan-pertanyaan ibu secara sempurna dari awal sampai akhir dapat lebih tersusun dengan baik. Ya, itu saja yang saya lihat. Nah, lalu Bu, dari hasil supervisi kali ini, bagaimana tindak lanjut yang ingin ibu lakukan setelah mendapatkan penilaian dari saya? Apakah yang sudah terbayar? Tentunya saya akan lebih banyak berlatih lagi untuk menyusun pertanyaan yang berbobot supaya nanti kompetensi saya lebih meningkat lagi, dan ketika saya melakukan coaching saya tidak lagi istilahnya memaksa kepada coach saya untuk bercerita gitu. Jadi lebih mengalir seperti air lagi gitu. Walaupun memang tadi sudah seperti itu, cuma ada ya tadi menurut ibu ada yang masih aku pertanyaannya masih aku, jadi saya harus melatih diri saya lagi untuk kedepannya dan terus berlatih. Terus ya Bu, rencana tindak lanjut yang sudah direncanakan yaitu dalam berlatih membuat pertanyaan. Nanti untuk implementasinya, pelatihannya itu apakah itu sudah terbayar? Terpikirkan akan dilaksanakan dengan cara seperti apa? Mungkin setiap kali ada uang, ketika saya ada waktu luang akan saya berlatih. Kemudian ketika misalkan ada yang memang ingin bercerita dengan saya, ya saya mempraktekkan yang tadi prosedur-prosedur atau langkah-langkah dalam coaching. Berarti mengimplementasikan secara berlanjut. Iya, betul. Dan tentunya dengan latihan dikala ada waktu gitu ya. Nah, dalam pelaksanaan dan rencana perbaikan ke depan itu, apakah ibu membutuhkan beberapa bantuan dari orang lain atau apakah pihak yang ibu rasa ibu membutuhkan bantuannya untuk pelaksanaan rencana itu? Kalau begitu mungkin saya akan meminta kepada guru bahasa Indonesia supaya lebih kata-katanya lebih tidak memaksa lagi, dan kemudian kata-katanya lebih ke bahasa sehari-hari gitu. Jadi berkolaborasi dengan bahasa Indonesia. agar bisa lebih lagi Ya. kalimat yang keluar dari itu. Nah, baik untuk supervisi hari ini sepertinya kita cukupkan sampai di sini. Namun sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan bahwa hasil supervisi hari ini akan saya tetapkan dalam forum supervisi yang akan dibuat. Ya. Nah, untuk menutup proses supervisi hari ini, saya ingin ibu merefleksikan gitu, apa yang ibu dapat dari proses supervisi yang kita jalankan selama 2 hari. Dari proses supervisi ini, alhamdulillah saya mendapatkan masukan yang begitu membangun untuk kedepannya gitu ya. Kemudian saya juga setelah proses ini akan berusaha seperti tadi berlatih supaya meningkatkan kompetensi saya, dan
nanti ketika misalkan saya observasi lagi, saya akan lebih memperhatikan atau melihat lagi kekurangan saya itu apa. Nanti akan saya perbaiki di observasi atau supervisi selanjutnya. Bagus sekali Bu rencananya. Karena berarti Ibu ada apa ya? Ada di itu selalu berkembang gitu ya. Betul. Walaupun hari ini mungkin Ibu merasa sudah baik dalam kompetensi di menyusun pertanyaan rumah, tapi Ibu mungkin di observasi berikutnya ingin mengembangkan kemampuan dalam hal lain ya. Betul. Baik. Untuk supervisi kali ini bisa dilakukan sebulan. Ada hal yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Baik, terima kasih Ibu untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan supervisi yang ini sudah dengan lancar dari bagaimana sampai hari ini. Semoga pelaksanaan supervisi ini dapat memberikan manfaat untuk kehidupannya, untuk perkembangan Ibu tentunya, dan juga untuk saya pribadi sebagai supervisor. Nah, untuk menentukan ini kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu.